Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Jemaat sekalian, khususnya bagi jemaat Gereja Masehi Injili di Minahasa, sebagaimana sudah diatur oleh Badan Pekerja Majelis Sinode, pada sepanjang minggu ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 16 sampai dengan 28. Sekali lagi, kitab 1 Raja-Raja 3 ayat 16 sampai 28 yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Hikmat Salomo pada waktu memberi keputusan. Bunyinya adalah demikian. Pada waktu itu masuklah 2 orang perempuan sundal menghadap raja, lalu mereka berdiri di depannya. Kata perempuan yang satu, "Ya Tuanku, aku dan perempuan ini diam dalam satu rumah, dan aku melahirkan anak pada waktu dia ada di rumah itu. Kemudian pada hari ketiga sesudah aku, perempuan ini pun melahirkan anak. Kami sendirian, tidak ada orang luar bersama-sama kami dalam rumah, hanya kami berdua saja dalam rumah. Pada waktu malam, anak perempuan ini mati, karena ia menidurinya. Pada waktu tengah malam ia bangun, lalu mengambil anakku dari sampingku, sementara hambamu ini tidur. Dibaringkannya anakku itu di pangkuannya, sedang anaknya yang mati itu dibaringkannya di pangkuanku. Ketika aku bangun pada waktu pagi untuk menyusui anakku, tampaklah anak itu sudah mati. Tetapi ketika aku mengamat-amati dia pada waktu pagi itu, tampaklah bukan dia anak yang kulahirkan." Kata perempuan yang lain itu, "Bukan, anakkulah yang hidup dan anakmulah yang mati." Tetapi perempuan yang pertama berkata pula, "Bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup." Begitulah mereka bertengkar di depan raja. Lalu berkatalah raja, yang seorang berkata, "Anakkulah yang hidup ini dan anakmulah yang mati." Yang lain berkata, "Bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup." Sesudah itu raja berkata, "Ambilkan aku pedang." Lalu dibawalah pedang ke depan raja. Kata raja, "Penggalah anak yang hidup itu menjadi 2, dan berikanlah setengah kepada yang satu dan yang setengah lagi kepada yang lain." Maka kata perempuan yang empunya anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbul belas kasihannya terhadap anaknya itu, katanya, "Ya Tuan, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia." Tetapi yang lain itu berkata, "Supaya jangan untukku ataupun untukmu, penggalah." Tetapi raja menjawab katanya, "Berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia. Dia itulah ibunya." Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Demikianlah sabda Tuhan, dan sebagaimana tema yang diberikan oleh gereja kita untuk perenungan saat ini adalah hikmat Allah menuntun untuk bertindak benar. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, berbicara tentang Salomo, Raja Salomo, sudah pasti akan terkait dengan kata hikmat. Raja Salomo kita ketahui adalah raja yang memerintah di Israel dalam catatan sejarah sekitar tahun 970 sampai 931 sebelum Masehi. Salomo adalah anak Daud, dia adalah raja yang ketiga. Raja Israel pertama yaitu Saul, kemudian diganti oleh Daud, dan Daud diganti oleh anaknya Salomo. Salomo artinya damai. Dan ada nama lain juga Salomo yang tercatat dalam Alkitab, yaitu Yedijah. Namun ia lebih dikenal sebagai Salomo saja. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, bicara tentang hikmat, saya teringat pernah sebelum meninggal dunia, Vince Samuel
yaitu pemimpin Permesta, dia pernah dalam suatu pertemuan mengatakan bahwa ada satu filosofi orang Minahasa yang sangat dikenal, yaitu pakai otak tole. Pakai otak tole ini bisa diterjemahkan sebagai kalimat yang mengatakan pakai hikmat kawan. Jadi soal pakai otak itu adalah sesuatu yang memberikan satu gambaran bahwa setiap keputusan, setiap apapun yang harus dilakukan hendaknya memakai hikmat. Sebagaimana juga yang dilakukan oleh Salomo. Kalau kita membaca secara keseluruhan dalam kitab Raja-Raja, maka konteks ketika Raja Salomo memberikan keputusan ini diawali dengan ketika dia meminta hikmat kepada Allah. Jadi ini luar biasa disaksikan dalam kitab Raja-Raja ini bahwa keputusan seorang Raja Salomo itu semata-mata karena dia sudah meminta hikmat kepada Allah. Jadi hikmat Salomo ini didasarkan pada hikmat Allah. Dia memberikan keputusan yang sangat bijaksana. Ini satu kenyataan ketika ada dua perempuan Sundal yang disebutkan di sini melahirkan anak, masing-masing melahirkan anak, namun anak yang satu mati dan dia tukarkan. Ini masalah-masalah penukaran bayi ternyata bukan kasus-kasus yang ada di belakangan hari ini, tapi juga di masa itu ada kasus penukaran bayi, dan itu dicatat dalam Alkitab, di mana ketika dua perempuan ini mengadukan perkaranya kepada Salomo, maka Salomo dengan hikmat Allah memberikan suatu keputusan yang tidak diduga sebelumnya, di mana dia menyuruh agar mengambilkan pedang. Ini sebenarnya hanyalah suatu upaya untuk mau mengetahui siapa sebenarnya ibu dari bayi yang masih hidup ini. Sehingga dari keputusannya Salomo, dia tidak melakukan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Ketika pedang diberikan kepada Salomo, dia mengatakan bahwa dia akan memenggal bayi ini dan akan dibagi dua karena masing-masing mempertahankan argumentasinya, mempertahankan bahwa dialah pemilik bayi itu. Dari upaya kebijaksanaan Salomo ini, seorang ibu mengatakan bahwa janganlah bayi itu dibunuh. Tetapi ibu yang lain, perempuan Sundal yang lain, justru mengatakan biar penggal saja anak itu, biar dibagi sama gitu. Nah, dari kondisi perasaan masing-masing ibu ini tentu berbeda. Seorang ibu yang menyayangi anaknya tentu tidak rela anaknya dibunuh. Dan karena itu ia kemudian mengatakan, jangan dibunuh anak itu, berikan saja kepada dia, dan biarlah anak itu tetap hidup. Mendengar pernyataan dari salah seorang ibu ini, Salomo pun memahami bahwa sudah pasti itu adalah ibunya, karena tidak mungkin seorang ibu itu tidak akan menyayangi anaknya, apalagi ini mau dibunuh. Dan karena itulah kemudian ia memberikan bayi itu kepada ibu yang meminta supaya anak itu tidak dibunuh. Inilah satu keputusan luar biasa yang dilakukan oleh seorang Salomo. Tetapi sekali lagi, apa yang dilakukan oleh Salomo ini hanya karena semata-mata karena ia meminta hikmat daripada Tuhan. Jadi setiap orang yang memiliki hikmat Allah pasti akan diberikan tuntunan untuk melakukan tindakan yang benar. Kita ketahui bersama dalam persoalan-persoalan hidup kita, entah itu pribadi, keluarga, masyarakat,
jemaat, dan lebih luas lagi pada masalah bangsa dan negara. Kalau kita tidak memiliki hikmat yang benar, maka kita pasti akan mengambil keputusan yang salah. Jadi yang menjadi pesan firman Tuhan pada kita ini adalah, marilah kita selalu memohon hikmat daripada Tuhan, agar kita mengambil satu keputusan yang benar, sehingga keputusan itu akan memberikan dampak positif bagi kita. Kita percaya, kita yakini bahwa hikmat itu bukan hanya akan diberikan kepada Salomo. Semua orang berhak untuk mendapatkan hikmat kalau kita meminta kepada Tuhan. Kita senantiasa menjadi berkat bagi orang lain. Hikmat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita bukan untuk kesombongan kita, bukan untuk mau menjatuhkan orang lain, bukan untuk menipu atau membohongi orang, tetapi dipakai untuk menjadi berkat sebagaimana yang dilakukan oleh Salomo di masa kehidupannya. Demikianlah sabda Tuhan ini kiranya menjadi berkat bagi kita sekalian. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Amin. Untuk saudara-saudara yang belum subscribe channel saya ini, dengan kerendahan hati saya mohon kiranya channel ini di subscribe. Terima kasih.